Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Hidup di dunia hanyalah mengembara, hanya amal sempurna yang akan menjadi berharga. Amal yang ikhlas karena Allah Ta'ala, itulah yang akan berguna bagi kita semua. Para sahabat sekalian, hidup kita itu sungguh hanyalah sebuah pengembaraan. Artinya kita akan kembali kepada tempat kita sejatinya tempat, yaitu akhirat. Maka sungguh rugilah kita dalam mengarungi kehidupan ini ketika amal soleh kita, amal keseharian kita tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tujuan kita hanya menyembah kepada Allah. Tujuan kita apapun, amal kecil, amal besar, kalau dilandasi amal karena selain Allah, maka sungguh kita nanti kembali ke alam yang sejatinya buat kita alam akhirat. Kita tidak akan menuai hasil daripada amal jerih payah selama ini. Perlu diketahui, keikhlasan adalah bisa mencapai beberapa tingkat. Keikhlasan yang pertama mungkin ini untuk kita agak berat, tapi seyogianya kita harus mengetahui ikhlas tingkatan pertama adalah di mana kita beramal hanya melulu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya melulu karena keriduan Allah Ta'ala, tanpa pamrih ingin diberi oleh Allah apapun yang kita inginkan, dan tanpa pamrih ingin dijauhkan oleh Allah apapun yang kita benci dan apapun yang kita takutkan. Selanjutnya, derajat amal yang kedua yang ikhlas itu adalah, ikhlas yang kedua adalah ketika kita beramal dikarenakan ingin diberi sesuatu oleh Allah yang kita inginkan, atau termasuk kita beramal karena ingin dijauhkan oleh Allah oleh sesuatu yang kita sangat benci atau yang sangat kita takutkan. Ingin diberinya oleh Allah dan ingin dijauhkan oleh Allah, ini pun termasuk ikhlas. Selanjutnya, bagaimana langkah kita semestinya supaya amal kita itu bisa dipaksakan supaya menjadi amal yang ikhlas. Hal yang pertama perlu dilakukan adalah ketika mau beramal, sekaligus ketika sedang beramal, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh sangat mengetahui apapun yang kita kerjakan. Boleh jika ada makhluk yang tidak mengetahui, tapi yakinlah Allah itu sungguh sangat mengetahui. Maka ketika kita meyakini bahwa Allah sangat mengetahui, maka kita tidak ada urusan dengan makhluk. Andai pun kita berbuat kebaikan kepada si A, selanjutnya si A tidak mengembalikan kebaikan kepada kita, tidak membuat kebaikan lagi kepada kita, maka kita tidak akan menjadi urusan, karena kita yakin Allah sungguh maha mengetahui. Langkah kedua, tips supaya kita melakukan amal itu didasari dengan ikhlasan. Yakinlah bahwa tidak ada amal sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya sungguh Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan. Artinya sekecil apapun amal kita, berbuat kebaikan, maka sungguh ada catatan baik daripada catatan buku amal kita, dan kita akan memenuhi hasilnya. Cuma perlu dicatat, Allah membalas kebaikan kita, Allah memberi
faedah, hikmah, keberkahan daripada amal kita, catat. Satu, tidak melulu Allah harus dan pantas membalas secara dengan ekonomi atau finansial. Artinya, hilangkan pemikiran bahwa balasan Allah itu harus selalu berupa materi. Jangan. Kenapa? Karena sungguh nikmat dan anugerah Allah itu sungguh begitu banyak, tidak melulu berupa materi dan keduniaan. Artinya, boleh saja seseorang telah berbuat kebajikan ke orang lain, ternyata Allah tidak balas dengan berupa ekonomi, Allah tidak balas dengan berupa keduniaan. Boleh saja, itu hak prerogatif Allah. Tapi niscaya Allah akan memberi pahala, akan memberi balasan dengan sepantas-pantasnya menurut Allah. Upama mungkin saja Allah tidak kasih berupa balasan ekonomi, berupa balasan finansial, berupa balasan keduniaan, tapi Allah kasih balasan berupa keberkahan kesehatan, berupa keberkahan kebahagiaan hati, berupa kebahagiaan harmonisnya rumah tangga, diberi keberkahan bahwa anak-anaknya pada soleh semua. Nah, itu juga sama balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak berupa kembali balasan sama-sama materi, andai kita berbuat kebaikan kepada orang lain berupa materi. Kedua yang perlu kita waspadai dan kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal dengan ikhlas, maka itu sungguh kesukaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Kisah dalam satu kitab menceritakan, jika seseorang beramal karena makhluk, maka nanti di akhirat nanti amal itu akan dikembalikan kepada pemiliknya, dan kata Allah, silahkan Anda ambil pahalanya terhadap orang yang Anda beramal karena orang tersebut. Contoh, kita beramal karena tetangga, kita beramal karena ingin dipuji tetangga, maka nanti pahala tersebut Allah tidak akan kasih, justru Allah suruh kita mengambil pahala daripada tetangga tersebut. Jangan sesekali kita beramal karena makhluk. Kenapa? Salah satu alasannya, dimanapun dan kapanpun kita beramal karena manusia, satu kepastian adalah kita akan mendapatkan kekecewaan dari manusia, tidak akan merasa puas, karena itu tabiat manusia. Dan sungguh maha keberkahan, maha manfaat, dan maha dasar keistimewaan amal jika kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, akan melahirkan sebuah kebahagiaan dalam hati dan akan melahirkan, menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain. Dikarenakan apa? Allah yang langsung akan membalas kepada amal kita. Ada sebuah kisah di mana di sebuah kampung ada seorang ibu-ibu muda kaya dan dermawan. Ibu kaya ini selanjutnya berkunjung kepada seorang nenek-nenek yang tidak mampu. Yang namanya orang kaya dan dermawan, ya berkunjungnya sambil membawa bingkisan. Di antara bingkisannya adalah bahwa orang kaya ini membawa kambing untuk dipersembahkan, untuk dihadiahkan kepada nenek-nenek miskin ini. Nah, selanjutnya nenek-nenek miskin ini bunga sangat biasa, bahagia sangat luar biasa dengan dikunjungi orang kaya ini, dan dia sangat bersyukur. Nah, setelah pamit tamunya yaitu orang kaya itu, nenek itu bingung. Dia juga sama ingin membuat kebaikan kepada orang kaya ini. Dia berjalan ke pinggir rumahnya, dia lihat ada beberapa pohon singkong. Dia ambil, petik itu daunnya, dia ambil, terus dikemas di kantong plastik dengan sangat begitu rendah hati. Nenek ini mohon kepada orang kaya ini bahwa bingkisan dalam kantong plastik itu bisa diterima oleh orang kaya. Orang kaya tersebut sebetulnya tidak mengharapkan apa-apa, cuma tidak tega dan tidak layak untuk menolak pemberian dan kebaikan terus penghormatan daripada nenek tersebut. Diambillah sambil pamit oleh orang kaya tersebut,
bingkisan yang isinya daun singkong dari nenek-nenek itu yang miskin. Alkisah, setelah kembali ke rumah orang kaya tersebut, terjadilah berita seantero kampung bahwa ada seorang saudagar kaya, orang kaya memberi hadiah kepada nenek miskin. Di antara hadiahnya adalah seekor kambing. Nah, berita tersebut terdengar sama kawan-kawannya itu nenek-nenek. Katakanlah nenek-nenek yang kedua ini namanya nenek B. Ya, si nenek B ini punya pikiran, wah, teman saya katanya hanya memberi sedekah daun singkong, ternyata diberi kambing. Apalagi saya, kalau datang ke orang kaya tersebut, saya punya kambing satu, pasti saya akan dibalas dengan diberi lagi seekor kerbau oleh orang kaya. Jadi nenek ini, yang si nenek B ini udah nggak bener niatnya. Dia ingin ditimpal kebaikan sama orang kaya tersebut. Nah, Alkisah singkat cerita, nenek si B ini berangkatlah kepada orang kaya itu sambil membawa kambing satu-satunya milik dia, dengan sangat berharap nanti diberi yang lebih, yaitu seekor kerbau. Itu harapan si nenek yang B ini. Datanglah ke orang kaya tersebut. Orang kaya tersebut kebetulan sedang ada, cuma waktu itu dia lagi sibuk. Diterima seorang tamu tanpa ada hujan, tanpa ada angin. Ada tamu yang memberi kambing, dia juga tidak bisa menolak, diterimalah kambing. Nah, selanjutnya dikarenakan dia sibuk, dia menyuruh kepada pembantunya, ambil bingkisan apa yang ada di dapur. Nah, diambillah satu kantong plastik itu, satu kantong plastik kresek itu, dihadiahkan, diberikan kepada nenek si B ini. Sungguh apa yang terjadi? Dia sambil bergetar, nenek itu menerima bingkisan tersebut. Dia sangka itu isinya emas atau uang yang bertumpuk-tumpuk. Datanglah ke rumah nenek B ini dengan gemetaran, dibukalah kantong kresek tersebut, kantong plastik tersebut. Ternyata isinya apa? Daun singkong. Yang padahal dia udah berkorban tadi tuh, udah berkorban apa? Satu kambing. Ternyata dikembalikan kebaikan hanya dengan daun singkong satu kresek, kresek plastik. Apa sebabnya orang ini kecewa? Si nenek B ini kecewa karena dia sudah berani-berani beramal mengharap pemberian daripada makhluk. Apa yang terjadi? Kecewa. Ini sebuah kisah, tapi seyogyanya kita mengambil hikmah daripada kisah ini, bahwa jangan sesekali kita beramal dikarenakan manusia. Andai pun ada sesuatu dikarenakan kita awalnya tergugah hati kemanusiaan kita terhadap seseorang, oke, tapi itu pun ketika mau berjalan dan sedang berjalan amal, ikhlaskanlah karena Allah. Karena sungguh ketika kita ikhlas sebagaimana tadi saya jelaskan, Allah akan mengetahui dan Allah akan memberi pahala sepantas-pantasnya menurut Allah, tidak sepantas-pantasnya menurut kita. Contoh kasus gini, mungkin buat kita pada hari itu baiknya Allah memberi balasan setelah kita sedekah 100.000, kita asumsi kita baiknya Allah memberi balasan 1 juta. Jadi Allah tidak kasih, tapi Allah kasih yang lebih. Di mana? Waktu itu kita berangkat dalam satu bis, terjadilah orang lain kecelakaan, ternyata kita selamat. Mungkin saja kan, yang nilainya selamat daripada celaka itu bisa nilainya puluhan juta, bahkan bisa lebih, tidak dibandingkan dengan manfaat. Itu salah satu contoh saja. Artinya yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan siapapun yang berbuat kebajikan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kita dihadapkan pada satu situasi untuk berbuat kebajikan, ternyata kita ada perasaan ria? Apakah kita layak untuk lanjut? Apa kita berhenti dan membatalkan rencana kebaikan tersebut? Nah, ini sebuah kejadian yang sangat luar biasa, kita pantas untuk dikaji. Saya membaca pada sebuah keterangan para ulama bahwa konsepnya begini:
Jika kita ingin mengamalkan sesuatu, ingin berbuat kebajikan sesuatu, ternyata ada sir dalam hati kita, perasaan ria, ingin dipuji sama makhluk, ingin dipuji sama orang lain. Maka langkah tepatnya adalah jangan berhenti dan batal beramal dikarenakan takut ria. Jangan berhenti dan batal amal karena ditakutkan tidak ikhlas. Justru andai kita berhenti dan membatalkan amal tersebut, maka hakikatnya kita itu tertipu oleh setan. Tertipu itu, setan akan bergembira. Justru yang tadi itu sekedar modus sebetulnya. Langkahnya bagaimana? Nah, langkahnya adalah teruslah beramal walaupun awalnya ada perasaan ria, walaupun awalnya ada perasaan ingin dipuji sama orang lain, walaupun awalnya ada perasaan ingin dikagumi orang lain, teruslah beramal sambil kita lawan perasaan dan motivasi yang tadi. Kita paksakan keikhlasan hati karena Allah semampu kita. Jangan sampai berhenti beramal. Teruslah. Maka ketika terus kita paksakan untuk berikhlas, satu saat insya Allah kualitas amal kita akan meningkat. Jadi hakikatnya tertipu itu justru ketika ada sir dalam hati kita, perasaan ria. Selanjutnya kebajikan tersebut kita batalkan karena takut ria, takut tidak ikhlas. Dan itu tertipu itu. Jangan sampai batal. Lanjutkan beramal dan sambil koreksi, sambil paksa hati kita untuk beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, ini masalah ikhlas ini memang pelik. Maka kenapa hanya amal yang ikhlas karena Allah yang nanti benar-benar kita akan rasakan kemanfaatan di akhirat, termasuk akan mendapat keberkahan di dunia juga, yang hakikat keberkahan yang mengundang bisa lebih taat kepada Allah adalah yang ikhlas. Para sahabat sekalian, saya rangkumkan isi ceramah ini, isi tausiah ini, isi daripada uraian ini, bahwa mana ikhlas itu ada dua. Satu, kita beramal hanya melulu karena Allah, bukan karena ingin diberi sama Allah apapun yang kita mau, dan bukan karena ingin dijauhkan sama Allah apapun yang kita takutkan, tapi melulu karena ingin keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dua, kita beramal karena ingin diberi oleh Allah sama apa yang kita mau, dan ingin dijauhkan sama Allah apa yang kita takutkan. Itu pun termasuk ikhlas, dengan catatan ingin diberinya sama Allah dan ingin dijauhkan sama Allah. Kalau ingin diberinya sama makhluk, ingin dijauhkan sama makhluk secara hakikat, maka itu ria. Sungguh Allah akan murka karena kita berani beramal selain karena Allah. Terima kasih para sahabat sekalian. Jangan lupa kalau boleh saya usul loncengnya dibunyikan, ikut kita sama-sama bersama menambah iman, menambah pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.